Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, baik teman-teman semuanya, kali ini kita dapat kesempatan istimewa ya, kuliah tamu dengan mendatangkan Ibu Witri. Nanti lebih detail Ibu Witri akan bercerita tentang pengalaman beliau, background pendidikan, segala macamnya. Tapi di sini harapannya dengan adanya kuliah tamu ini kita semua bisa belajar bareng ya. Bisa belajar bareng terkait apa sih sekarang yang menjadi isu-isu terkini terkait karir, terutama dalam hal penelitiannya, seperti itu. Nah, untuk tata caranya sendiri mungkin teman-teman sudah familiar ya. Jadi minta tolong untuk bisa on kamera, kecuali memang yang sudah mendapatkan izin dari dosennya masing-masing karena hal-hal teknis, ya. Kemudian juga untuk voice-nya mungkin bisa di-mute dulu, pertanyaan bisa dikirimkan by chat. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari Bu Witri, kemudian tanya jawab. Ngapunten Ibu Witri mungkin 45 menit untuk Ibu bisa menjelaskan, memaparkan, kemudian 30 menit sesi tanya jawab nih Bu. Siap, Mbak. Oke, nah mungkin sedikit saja dari saya, pembicara kita kali ini adalah, sebentar Bu, saya lihat contekan dulu. Nama lengkapnya Ibu Witri adalah ya Ibu Dian Ratna Sawitri, SPC, MC, dan PhD ya Bu ya. Tapi biasanya dipanggil Ibu Witri nggih. MSI, Mbak. MSI nggih. Yeah. MSI, PhD. Ngapunten. Nah, Ibu Witri saat ini menduduki sebagai Dekan Psikologi di Universitas Diponegoro, Bu. Sejak 2 Juli 2019 sampai dengan sekarang. Ini kalau saya lihat banyak sekali penelitian yang sudah Ibu bikin, Bu ya. Terutama terkait karir sendiri yang merupakan mata kuliah yang kita ampu saat ini. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Ibu Witri, bisa kita mulai, Ibu? Sakit. Monggo, Ibu. Ya, Apunten, Bu Sinta. Ini sepertinya Pak Salis ada di sini, nggih? Oh, ada Pak Salis. Selamat pagi, Pak Salis. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Sinta. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya, sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke, Ibu Witri, mohon maaf, ini di sini sudah hadir bersama kita Pak Salis Munyadi, Ibu, Dekan dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat Pak. Sami-sami, Ibu. Baik, mungkin sebelum Ibu Witri memaparkan untuk penjelasannya hari ini, Pak Salis mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i washabi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Tunggu. Ini ada suara yang... Baik, saya lanjutkan. Yang saya hormati Bu Fitri selaku Dekan di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Sugeng rawuh datang Malang, Bu, secara virtual. Ya. Matur nuwun, Pak. Mungkin baru pertama kali ini kita komunikasi, antara Undip dengan UMM, ya. Dan semoga ini bisa bukan menjadi awal dan akhir, tapi ke depan kita bisa bicara lebih lanjut tentang kemungkinan kolaborasi antara psikologi UMM dengan Universitas Diponegoro Semarang. Dan juga yang saya hormati pula Ibu Sintawati. Ya. Nah, kalau dengan Bu Sinta ini soalnya bolos satu geng, jadinya ya. Tolong aib jangan disebar di sini, Pak. Ya, panggil Bu agak kaku, saya yakin Bu Sinta manggil saya Pak juga kaku. Ya, kebetulan kami teman satu kampus, satu angkatan Bu dulunya. Ya. Kemudian yang kami hormati pula para pengajar dari mata kuliah
pengembangan karir, ya. Ada Bu Devina, ada Bu Trimuji Ingariati, ya, serta yang selalu kami banggakan, kami cintai, adik-adik mahasiswa Fakultas Psikologi UMM yang hari ini hadir. Saya mungkin tidak terlalu panjang lebar, yang pasti bagi adik-adik semua, yang namanya aspirasi karir itu sangat penting sekali, ya. Karena sederhananya begini, orang yang punya aspirasi karir, punya mimpi dia ke depannya ingin jadi apa, dia akan lebih senang menghabiskan waktunya karena dia punya passion ke sana untuk hal-hal yang menunjangnya mewujudkan karirnya itu, mewujudkan aspirasinya itu, daripada untuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu produktif. Dan sebagai seorang calon ilmuwan psikologi dan barangkali nanti sebagian di antara adik-adik juga menjadi psikolog, maka kebutuhan kemampuan mengembangkan karir orang lain itu juga penting. Ya, jadi harus punya dua hal. Satu, punya aspirasi karir sendiri dan punya kemampuan untuk mengembangkannya. Dan yang kedua, memiliki kompetensi untuk merancang, membantu orang lain mengembangkan karirnya. Ya. Ini juga menjadi kompetensi yang harus dimiliki baik sebagai ilmuwan maupun sebagai psikolog, karena keterampilan ini, ya, dan wewenang dalam menjalankannya bukan hanya dimiliki oleh psikolog saja. Ya. Jadi kita bisa baca di kode etik psikologi itu, sarjana psikologi pun boleh bergerak dalam bidang pengembangan karir. Ya, jadi jangan kemudian berpikir harus jadi psikolog. Ya. Tapi mimpi jadi psikolog sangat boleh, ya, dan sangat dianjurkan. Tapi tidak kemudian bagi yang mungkin tidak bisa menjadi psikolog bukan berarti terus tidak bisa bergerak di bidang psikologi. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bergerak dalam bidang pengembangan karir orang lain. Ini, ya, termasuk skema-skema desain pelatihan untuk pengembangan karir juga sekarang sudah masuk di KKNI, ya, KKNI, dan juga di kita di Psikologi UMM. Nanti bagi adik-adik yang sudah lulus skripsi sebelum wisuda juga bisa mengikuti sertifikasi skema pengembangan pelatihan yang di dalamnya termasuk pengembangan karir. Demikian pengantar saya, semoga acara ini memberi manfaat, ya. Dan yang pasti sekali lagi kami haturkan matur suwun sangat kepada Bu Fitri yang sudah berkenan hadir, ya. Dan kalau tadi bisa tadi Bu nggih, setelah ini kita cari waktu kapan-kapan barangkali antara Malang yang kota pegunungan bisa kerjasama dengan Semarang yang kota pantai. Oh iya, siap. Sebenarnya ini Bu, tapi nyun ngapunten, saya lupa sekali asmonya ya. Mungkin saya harus lihat file. 2019 itu saya ngisi dengan mantan beliau itu ahli ini keselamatan kerja. Masuk fakultas apa nje kalau di sana nje? Saya kok lupa ekonomi. FKM. FKM. Oh ya FKM. Ya nje. Ya. Nah, non sewu Pak, kalau saya itu temannya Pak Jack, Pak Zakaria Ahmad dulu teman S2. Jadi sudah menjalin sebetulnya hubungan antara UMM dengan Undip ini sudah terjalin, tapi perlu dirintis kembali. Nah, mungkin menjalinnya secara personal dengan Pak Jack. Oh ya dulu 2008. Oh iya. Ya itu tadi saya pernah ngisi bersama, saya lupa asmonya beneran ya Allah. Itu di konferensinya di Taiwan, kita diminta jadi pembicara di sana berdua. Hanifah Adani. Kayak sih. Pokoknya beliau pakar K3 ya. Jadi insya Allah lah setelah ini nanti kita kembangkan lagi, karena sepertinya memang saya dalam catatan saya Psikologi UMM dengan Undip belum terlalu banyak kerjasamanya. Semoga kami bisa belajar banyak dari Undip. Demikian saja, karena bintang utamanya sudah hadir dan saya di sini belum dapat perintah untuk menyanyi, jadi saya tidak akan menyanyi. Lebih baik jangan. Lebih baik tidak usah. Jadi ngapunten ini guyon biar paginya agak lebih anu.
Jadi demikian saja Bu Sinta, sekali lagi semoga acaranya bermanfaat, memberi ilmu untuk semua, dan saya juga untuk terakhir sebagai yang terakhir nyuwun ngapunten nanti Bu, saya tidak bisa hadir di sini terus karena kebetulan 9.30 saya ada rapat dengan Pak Warek 1. Jadi ini mau persiapan bahan-bahannya. Demikian sekali lagi terima kasih dan akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun Pak Salis. Nyun izin pamit ya Bu, ngapunten sangat. Monggo nderekaken nggih. Sukses terus Pak Salis. Sukses. Amin. Oke, baik. Tadi sudah ada sedikit 2 patah kata dari Pak Salis. Ibu, nanti mungkin akan ada kelanjutan dari niat kolaborasi antara UMM dengan Undip ya Bu. Kita bisa belajar sama Undip nih. Seperti itu. Baik, mungkin bisa kita mulai Ibu untuk pemaparan materinya. Ya, terima kasih. Ini sudah saya share. Apakah sudah terlihat untuk ininya? Ampun Ibu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Salis Yuniardi, MPhil PhD, selaku Dekan Fakultas Psikologi UMM. Matur nuwun sangat untuk sambutannya yang begitu hangat di pagi yang mungkin di Malang ya agak mendung-mendung juga. Yang kami hormati Ibu Dwi Sintawati, selaku pengajar mata kuliah pengembangan diri dan karir dan moderator pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula dosen-dosen mata kuliah pengembangan diri dan karir yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sepertinya ada kelas paralel ya. Kemudian yang kami hormati pula Bu Ingarianti, dan terima kasih buat Mbak Judiah tadi sudah mengawali membuka Zoom meeting ini dengan baik. Nah, selamat pagi saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa Fakultas Psikologi UMM beserta mata kuliah pengembangan diri dan karir. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa mengunjungi Fakultas Psikologi UMM secara virtual. Harapannya ke depan kita bisa menjalin kerjasama yang lebih erat. Karena tadi saya sudah kenal dengan Bu Iing. Nah, Bu Iing ini adalah teman dari teman saya, ya, yang sekarang menjadi teman saya juga, dengan area riset di bidang karir dan perkembangan serta pendidikan. Kemudian saya juga sudah mengenal satu dosen Fakultas Psikologi UMM, yaitu Bapak Zakaria Ahmad atau Pak Jack, yang dulu ketika saya sekolah S2, itu merupakan teman saya satu angkatan ya. Jadi kami sama-sama, nah ini kuliah di Fakultas Psikologi UI di tahun 2006 sampai dengan 2008. Nah kemudian hobinya sama, menyanyi ya, tapi ini kali ini belum disuruh nyanyi, jadi saya juga nggak ikutan nyanyi gitu. Jadi kalau saya dulu perkenalan singkat, saya S1 dulu di Fakultas Psikologi Undip 96-2000, kemudian kemudian saya kuliah profesi dan jadi dosen Undip itu Desember 2002, jadi sudah 17 tahun saya jadi dosen Undip, sudah tua ini sebetulnya. Kemudian di tengah-tengah menjadi dosen, jadi dosen itu boleh lulusan S1 dan profesi. Profesi zaman dulu tuh S1 plus, tidak magister. Jadi bisa jadi dosen zaman dulu. Jadi dosen Desember 2002, kemudian sekolah 2006-2008 untuk S2, ketemu Pak Jack itu, kemudian kembali lagi ke Fakultas Psikologi Undip mengajar, dan kemudian sekolah S3 di School of Applied Psychology, Griffith University Australia, dan kemudian balik lagi ke Fakultas Psikologi, kemudian saya postdoc di School of Education, University of Wisconsin-Milwaukee di Amerika, kemudian saat ini saya menjadi dosen, kemudian di Fakultas Psikologi Undip dan memiliki satu research center namanya Center for Career and Capacity Development Studies atau Careers yang melakukan kegiatan-kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang karir dan perkembangan karir gitu. Saya di sini juga mengajar pengembangan diri dan karir ini ya. Jadi kan mata kuliah wajib ini ya bagi mahasiswa psikologi. Nah, di sini saya biasa dipanggil Bu Witri. Jadi kalau orang Jawa itu kok yang dipanggil kok belakang ya, Dian Ratna Sawitri yang dipanggil Witri. Ya. Mungkin kalau di Malang ada, kalau di Semarang tuh ada soto Pak No tuh banyak yang ada yang Sutekno, Sumarno, ya. Sutarno, panggilannya no semua. Jadi panggilannya kalau di Semarang itu belakang, akhiran. Nah, jadi saya biasa dipanggil Fitri gitu. Ya, mungkin di Malang ada tradisi yang berbeda ya. Ini Mbak Dwi Sintawati panggilannya tengah. Sinta. Nah, gitu ya. Nah, Bu. Bukan Nanti kakaknya Budi biasanya, Bu. Oh iya, kalau Sinta pasangannya Rama ya, ini pasti nanti. Nah itu mungkin perkenalan singkatnya seperti itu. Nah ini kalau urgensinya kita mempelajari karir, khususnya kalau saya penelitiannya banyak ke perkembangan karir remaja dan mahasiswa, kemudian orang muda. Ya. Perkembangan karir dosen pernah juga saya teliti. Ya, nanti saya ceritakan kenapa begitu ya. Karena begini, jadi ini urgensinya dulu ya. Jadi di bonus demografi ini kan kita kan dapat bonus demografi usia produktif 15 sampai 64 tahun itu 64% di Indonesia ini, apalagi di beberapa tahun mendatang. Nah, yang non produktif ini yang kurang dari 15 dan lebih dari 64 tahun ini ada cuman 36%. Ini mencari pekerjaan yang cocok itu merupakan satu hal yang luar biasa sulit ya. Masalah yang ditemui bisa jadi itu skill gap, dibutuhkan kompetensi A tapi orang punyanya B, itu mismatch juga bisa ya. Kalau skill gap dia butuh kemampuan pada level 10 dia hanya punya 1, 2 gitu ya. Kalau mismatch dia punya keterampilan A tapi yang dibutuhkan B atau C dan sebagainya. Nah itu masalah-masalah yang sering kita alami ya. Bahkan saya sendiri tuh ketemu orang yang nggak cocok sama jurusannya kok sudah selalu ada di setiap tahun ya. Mungkin Mbak Sinta dan Bapak Ibu dosen juga. Karena saya dulu sendiri juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi saya itu dulu masuk SMA itu fisika A1. Zaman dahulu kan adik-adik A1 karena satu keyakinan bahwa masuk IPA yaitu terutama A1 itu jauh lebih terhormat daripada masuk IPS atau ya A3. Nah, pada saat itu saya bisa mengikuti pelajaran karena pelajaran itu saya hafalkan. Nah, itu selalu bagus nilainya. Wong sampai lomba sebenarnya kok ya bisa kok ya gitu kan. Berarti kan oke. Tapi saya itu ketika diminta masuk universitas kan itu dulu ada zaman PMDK namanya, kita bisa masuk seleksi perguruan tinggi tanpa tes. Saya bisa masuk itu disuruh milih jurusan. Nah, kamu mau jurusan apa? Nah di situ saya baru menyadari bahwa saya itu ternyata nggak tahu sukanya apa. Nah saya hanya tahu tidak sukanya apa. Nah tidak sukanya apa? Nah, saya fisika itu nggak suka loh, kok masuk A1 gitu loh. Karena saya apa, adik-adik saya itu patuh pada orang tua, patuh. Jadi anak-anak Indonesia pada umumnya juga patuh. Karena patuh pada orang tua, saya mencoba menghormati guru yang menyarankan juga. Nah, saya masuk A1 itu tadi. Tapi saya baru menyadari ketika kelas 2 akhir ya, karena diminta ngisi formulir itu ternyata, atau kelas 3 awal saya nggak suka gitu. Ternyata nggak suka itu membuat saya sedih karena saya nggak tahu lah ya. Terus kalau kedokteran kamu nggak mau nilai arsitektur, enggak juga lah. Terus yang mbok senengi apa? Lo yang pokoknya nggak ada fisikanya apa? Saya cari itu. Oh psikologi nggak ada fisika gitu, nggak ada fisika dan matematika. Saya tak pikir statistik itu cuma 1-2, ternyata statistik dari sepanjang hidup saya malah ada. Salah itu, jadi karena kurang pengetahuan ya. Jadi dari situ saya menyadari bahwa waduh masalah saya kok gitu. Nah masalah itu terbawa sampai dengan kuliah. Jadi pada waktu kuliah itu masih dalam pencarian gitu. Masih yang agak terlambat termasuk psikologi gitu. Itu juga penelitian saya tentang karir juga itu pada waktu itu karir tentang ibu bekerja dan sebagainya ya. Tapi saya belum tahu bahwa masalah itu ada di dalam literatur. Saya tahunya di literatur adalah ketika saya sekolah S2. Pada saat itu di Undip belum ada WiFi, di UI sudah ada WiFi. Di Undip itu pakai warnet. Ya, di UI juga sudah ada WiFi, tapi karena saya tidak punya, zaman dulu belum ada HP yang ada WiFi ya, jadi kita ke warnet gitu. Nah,
ide penelitian itu, wah saya itu kan dari S1, saya karena sering kesulitan mendapatkan referensi, saya menghubungi autor di dalam artikel jurnal itu. Siapa dari Australia dan dari Amerika, saya hubungi. Saya adalah Witri, yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi Undip. I am interested in your research regarding this. I need your article entitled apa? Would you please send me a copy of your article because we cannot access these articles from our university. Intinya gitu ya. Nah, terus dikirimi oleh mereka itu dari saya S1, karena S1 di Tembalang itu di Undip itu letaknya di Tembalang, kampus saya dulu sebelahnya sawah. Nah, bisa dibayangkan kok digital library biasa aja cuman kotak ya, cuman berapa kali berapa artikel enggak ada. Akhirnya autor itu, jadi saya menggunakan warnet dulu 4.000 itu ngirim email, balasannya di mana ya? Kalau mau cari tahu sudah dibalas atau belum kan berarti harus ke warnet lagi. Waduh, belum dibalas gitu ya. Kalau sekarang Anda notifikasi malah kebanyakan notifikasi nggak buka-buka gitu kayaknya ya. Nah, dari situ dari tahun 1990-an berapa 98 ya, menghubungi para ahli itu. Akhirnya ketika saya S2, saya mendapatkan akses WiFi, itu membuat saya merasa bersyukur. Nah, itu penting itu. Tadinya tidak ada WiFi. WiFi kayaknya tuh mau internet itu kan suatu hal yang berarti saya bisa berkomunikasi lebih banyak dengan orang-orang secara virtual pada saat itu. Nah, itu tadinya tuh saya juga minder ya. Waduh, kalau saya pakai bahasa Inggris, ngemail mereka, kemudian mereka jawab bahasa Inggrismu kok wagu gimana ya, kok elek gitu. Ternyata tidak adik-adik, jadi mereka menjawab email saya, mengirim artikel, sehingga saya tahu pada saat itu menemukan artikel yang menarik banget menurut saya, namanya High School Students Career Decision Making Difficulties. Jadi kesulitan karir yang dialami oleh siswa siswa SMA. Nah itu saya senang banget karena saya merasa wah masalah saya berarti ilmiah ini ya, merasa tersanjung sendiri. Waduh, ternyata masalah saya ilmiah dan ternyata ada jurnal-jurnal di area itu, Journal of Career Development, Journal of Career Assessment itu ada, saya bisa akses itu semua karena saya sekolah. Gitu ya. Saya literatur review ngaji literatur jam 8 pagi sampai 4 sore, 8 pagi sampai 4 sore terus sampai akhirnya punya tesis tentang perkembangan karir gitu. Nah, dari situ, dari pengalaman saya pribadi, saya bisa menulis tesis itu pada waktu itu ya, dan juga berhubungan dengan para autor itu yang kemudian pada akhirnya menjadi supervisor saya di S3 karena sudah berhubungan, oh ya bisakah menjadi supervisor saya, oh ternyata mau. Nah, itu zaman dulu kala seneng banget pas dapat beasiswa dikti yang awal-awal gitu ya. Jadi senang sekali pada saat itu karena satu perjalanan yang dimana saya bisa mengakses langsung dari orangnya. Dari orangnya tuh jawab tuh beda loh sama kita baca sendiri. Selain bahasa Inggrisnya juga nggak mudengan juga saya juga. Jadi ketika S2 itu bergaya sudah omong-omongan, mau daftar S3 malah perlu tes IELTS itu 4 kali loh. Butuhnya itu 6,5. Nah, saya tadinya 5,5. Nah, tapi akhirnya 7. Jadi akhirnya lebih. Tapi itu ya memang gitu ya sehari-hari saya bahasa Indonesia dan Jawa dilihat dari dialeknya juga bisa dibayangkan bahasa Inggrisnya kan juga Inggris Jawa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Nah, ini di sini urgensi perkembangan karir remaja bahwa tugas perkembangan mempersiapkan karir dan kemandirian ekonomi itu ada di tugas perkembangan karir remaja dan merupakan masa penting pembentukan identitas karir, dan identitas karir pada masa remaja itu berkembang lebih pesat. Bahkan Erikson, ya siapa yang tidak kenal Erikson ya. Jadi dalam yang mengembangkan teori perkembangan psikososial mengatakan bahwa in general it is primarily the inability to settle on an occupational identity which disturb young people. Jadi ketidakmampuan untuk settle pada occupational identity saya itu mengganggu saya sebagai orang muda. Ya sekarang ya merasa muda tidak apa-apa ya. Dulu pada saat itu tadi saya cerita. Ya, cerita bahwa ternyata mengganggu saya loh. Kamu mau milih jurusan apa? Waduh, Pak. Jadi dokter kok enggak ada bayangan itu ya. Saya baru menyadari setelah baca teori bahwa ternyata cita-cita atau aspirasi karir itu tidak tumbuh di ruang hampa. Nah, ruang saya hampa. Karena apa? Saya tidak punya role model. Dulu tuh SMA itu yang diributkan
ujian nasional, ujian akhir nasional, gitu, kayak Eptanas kalau saya dulu masih. Nah, gimana caranya orang lulus dan saya cita-cita itu semua didoktrin. Jadi kalau dulu pas saya SD SMP itu kebetulan zamannya masih kuno. Kalau adik-adik sekarang saya yakin enggak, kamu sekolah yang pintar, belajar itu untuk mengisi kemerdekaan. Nah itu. Jadi kamu didoktrin untuk belajar A, B, C, D, E, dan saya patuh, tapi saya tidak tahu ini mau kemana gitu loh. Nah sementara kalau kita belajar teorinya Bandura, Anda kan belajar tuh teori efikasi diri Bandura. Nah, salah satunya ada namanya social cognitive career theory. Kita itu oleh Bandura diminta bercita-cita dulu. Kamu cita-cita dulu. Contoh, jadi psikolog. Wah, cita-cita dulu. Nah, kemudian kembangkanlah efikasi diri dan outcome expectation-nya. Itu regulasi diri menurut Bandura adalah hubungan antara tiga itu. Jadi cita-cita dulu. Kemudian kira-kira di psikolog itu butuhnya apa? Kemampuan A, kemampuan B, mau mendengarkan orang lain, bisa begini, empati, bla bla bla. Lah kamu punya apa enggak? Oh enggak, saya sukanya melukis, enggak jadi psikolog. Mendengarkan orang lain tuh saya enggak suka, saya nanti malah orang lain juga saya cepat emosi, malah orang lain nangis, saya nangis gitu ya. Orang lain ini malah saya marahi. Berarti tidak cocok. Itu di-assess seiringnya waktu sehingga cita-cita itu subject to change. Bisa berubah seiring dengan saya mengobservasi diri saya sendiri gimana, kemudian outcome expectation saya apa, kemudian dukungan lingkungan seperti apa itu bisa berubah. Nah saya tidak, saya bergerak itu dari doktrin. Kamu melakukan A, jurusan A1, nanti les fisika, besok ke guru ini yang baik, nilainya matematika kalau bisa begini. Patuh, saya menjadi anak yang patuh tapi tidak tahu gitu. Nah mungkin kalau Anda ya, namun cita-cita itu tidak bisa tumbuh di ruang hampa karena kalau kita lihat teorinya Bandura, sumber-sumber efikasi diri ada performance accomplishment. Ya Anda bagus nggak di situ psikologi? Oh cita-cita jadi dokter lah, biologi berapa? Ya matematika berapa? Bahasa Inggris berapa? Itu namanya performance accomplishment. Saya cita-cita jadi penyanyi. Nah performance accomplishment nyanyi aja baru mangap aja orang lain sudah lari gitu loh. Lah apalagi saya Bu panjenengan juga menawi nyanyi lakung saya menawi mboten sisah kemawon. Waduh lah itu jadi performance accomplishment-nya kan jelek. Nah, yang kedua adalah vicarious experiences ya. Jadi pengalaman yang kita lihat dari orang lain gitu, seperti apa. Kemudian role model. Jadi kalau role model itu tidak dari keluarga kita, orang-orang terdekat ya dari kakak kelas, dari alumni, dari bu dosen, pak dosen, tetangga, YouTube. Oh ada role model. Jadi dokter, saya ingin menjadi dokter anak karena bapak saya itu begini, menangani apa ya. Kalau misalnya bukan itu ya, oh kakak kelas saya itu begini, dia berhasil sebagai alumni SMA saya menjadi dosen, jadi dokter dan sebagainya. Nah itu cita-cita tidak tumbuh di ruang hampa karena butuh efikasi diri tadi. Performance accomplishment, vicarious experience, kemudian dari role model tadi, kemudian pengalaman orang lain ya, orang lain berhasil gini Anda suka dan bisa persuasi verbal dan psychological state ya. Persuasi verbal ya tadi, oh ya kok nyanyimu bagus banget, besok kalau bisa jadi penyanyi oke. Oh biologinya bagus, cocok sekali kamu jadi dokter dan sebagainya. Itu verbal persuasion. Nah sehingga kita kembangkan cita-cita dulu, kita cari akses role model, sumber-sumber efikasi diri. Kemudian dilihat kita yakin atau enggak, besok ke depan mau jadi apa, lifestyle-nya gimana loh. Saya mau jadi dokter loh, bangunnya aja misalnya jam 10. Nah ini gimana kalau ada pasien emergency jam 3 pagi, bangunnya jam 10 gitu ya misalnya ya. Saya pengen jadi orang yang pegawai bank yang sistematis berpikirnya loh, laundry cucian aja sudah 2 minggu nggak dicuci-cuci gitu misalnya, cucian kita sendiri nggak mungkin ya. Jadi kita kira-kira mampu nggak ke situ, itu kita assess. Nah, ini kebalikannya dengan proses saya adalah patuh tapi tidak punya cita-cita. Akibatnya itu pencariannya mesti ada. Nah, kalau kita ingat teorinya Marcia, itu kita butuh pencarian diri ya, jadi exploration, identity itu explore. Memang yang foreclose atau pada orang tua, oke. Tapi dari situ kita mesti explore. Nah, ini yang membuat kita ada masalah-masalah karena tidak explore. Ada kesulitan, ada barrier, ada planning nggak jelas, eksplorasi ya enggak, ya. Aspirasi nggak ada, cita-cita aspirasi kok kurang jelas ya, aku mau jadi apa, ya, itu.
Itu saya alami, unsatisfaction, low self-efficacy, dan distress. Waduh, harus memutuskan, harus apa, masa cita-citamu apa? Wah, pokoknya milih jurusan yang nggak ada fisika. Loh kan nggak jelas itu aspirasi ya. Wah, pokoknya milih yang nggak ada matematika, adanya cuma statistik. Saya dulu kan SMA itu nggak terlalu tahu ya bedanya statistik sama matematika. Saya kira bagian kecil aja. Ternyata mewarnai kehidupan saya sampai sekarang. Nah ini kita lihat di sini, Hofstede Cultural Dimension. Nanti akan sebelum masuk ke isu-isu terkininya, kita lihat bahwa dimensi utamanya ada dua yang kita soroti di sini adalah power distance dan individualism. Kalau di ini saya bandingkan yang menyolok ya, Indonesia dan US. Power distance kalau di Indonesia itu 78. Kita punya unggah-ungguh sama guru, dosen, orang yang lebih tua, kakak kelas, ya, atasan, bawahan, ya tidak, hey, gitu aja sebagai teman. Oh, egaliter kan tidak. Nah kalau di Amerika Serikat lebih power distance-nya lebih rendah, itu lebih egaliter. Sementara kalau di US itu kan individualismenya tinggi, ya individualis. Kalau di kita adalah negara yang kolektivis. Artinya apa? Kolektivis itu seperti ini di budaya kolektivis. Kalau yang sebelah kanan, kita egonya saling bersinggungan. Oh, kalau teman kita sakit, kok misalnya gini ada temennya, adik-adik sudah 3 hari nggak masuk, atau kalau sekarang online ya 3 hari kok nggak ada di kuliah online. Nggak pernah di grup chatting, nggak muncul, apa dia, kenapa? Oh dia sakit, yuk kita tengok bersama, yuk kita telepon, ada apa? Itu empati, karena ego kita, struktur self-nya itu saling bersinggungan. Kita bandingkan dengan independent view of the self. Kita lihat orang Australia, Amerika. Nah kalau kita di sini, oh ketemu Mbak Sinta, misalnya sudah akrab ya dengan temannya, atau Mbak Iing, oh Mbak Iing bagaimana kabar keluarganya gitu ya, Bapak sehat, Ibu sehat ya, bagaimana misalnya sudah punya putra atau sudah punya keluarga, suami kita kenal dan sebagainya, kita menanyakan kabar itu di budaya kolektivis. Nah kalau di budaya individualis kita tanya, oh kemarin malam minggu ngapain? Tanya, anaknya namanya siapa? Bagaimana kabarnya? Nah itu tidak terlalu perlu, kecuali sangat dekat ya, karena kok ngurusi saya ya malah nih piye gitu loh. Artinya dia tidak mau privasinya terganggu oleh hal-hal yang kok malah nakok kayak anakku tuh bagaimana gitu loh, tidak ada gitu. Jadi bahkan kalau di budaya-budaya tertentu yang individualis, mau menikah aja kan, oh kamu mau menikah ya, oh ya besok tanggal berapa. Kalau di sini kan harus ngundang 1 RW, kecamatan, kelurahan, kabupaten, semua diundang. Nah kalau nggak diundang rasanya gimana? Wah, Bu Sinta itu misalnya ya mantu, kok saya nggak diundang, saya itu pernah salah apa ya sama Bu Sinta itu ya. Gitu. Sedih banget ya, nggak diundang, nggak baper, padahal itu jauh lah. Sebenarnya di individualis kita kalau misalnya menikah ulang tahun ya, kita berteman satu kelas, misalnya ini dari kelas pengembangan diri dan karir ada 40 orang. Nah, teman dekat saya kan cuma 10 ya. Sing saya undang 10 aja, yang 30 enggak apa-apa. Oh iya, selamat ulang tahun ya, Yus. Kamu makan-makan ini enggak diundang, ya enggak apa-apa, biasa aja. Kalau kita kan ya pada ngamuk semua itu. Sampai berjuta-juta tahun ya enggak disapa. Gitu. Nah, ini perbedaan ini ya ada kebutuhan, apalagi kalau ada harapan orang tua atau significant others. Makanya ketika orang tua itu meskipun tidak terkatakan harapan dan doanya itu sangat perlu, karena kita membutuhkan restu dari beliau, ya, memiliki keyakinan bahwa membahagiakan orang lain sama dengan membahagiakan diri sendiri gitu kan ya juga kita. Nah kita ada harapan bahwa anggota kelompok itu mengurus dan merawatnya. Kalau kita main ke tempat teman pas jam makan siang kira-kira suka ditawari makan nggak ya? Ya, harapannya begitu ya, itu di budaya kolektivis ya. Kalau rapat kayak nggak dikasih snack rasanya gimana ya? Wah, kok ditelantarkan gitu ya. Nah, ini budaya kolektivis juga membangun harga diri dengan menyesuaikan diri, berbaur dengan orang lain. Kalau orang tua berharap kita IP-nya 4, waduh kita merasa, waduh orang tua berharap kita IP-nya 4 gitu ya. Kemudian menaruh perhatian besar pada harmoni. Kemudian untuk power distance ya, sejauh mana anggota dari suatu grup itu memiliki power tadi. Kalau kita di power distance index tinggi, itu jadi orang tua itu pendapatnya sangat penting. Nah, oleh karenanya ketika kita mungkin mengaitkannya dengan teori Brunner, keluarga itu menjadi sangat penting. Fokus dari karir itu banyak penelitian-penelitian yang ekspektasi orang tua, meskipun di mesosistem, di dukungan guru dan sebagainya juga penting. Jadi kalau hubungan di mikrosistem ini lebih banyak ke hubungan dengan orang tua dan orang-orang terdekat. Dia mengumpamakannya seperti
main pingpong. Ya, dia respon apa, kita balas apa, seperti itu. Nah, orang tua sebagai partner perkembangan karir anak ini banyak menjadi sorotan, memberikan arahan, role model, memberikan restu, memberikan ekspektasi, memberikan pujian, bimbingan, nasihat, dukungan. Di variabel orang tua itu perlu ada pola asuh, kongruensi karir, diskrepansi karir, dan sebagainya itu penting sekali kalau penelitian itu tentang remaja. Nah, ekspektasi orang tua ini memang diidentifikasi menjadi variabel utama yang mempengaruhi perkembangan aspirasi karir anak ya. Banyak anak-anak yang kemampuannya biasa aja, tapi ekspektasi orang tuanya tinggi, dia punya aspirasi yang tinggi juga gitu. Nah, ini karena orang tua itu memberikan advice, tips, ya, dan itu dampaknya bagi performa anak itu luar biasa, apalagi untuk yang kemampuannya itu sejalan. Nah, kalau yang kemampuannya nggak sejalan ini yang membuat stres gitu. Nah, ide-ide kongruensi karir antara individu dengan orang tua itu sudah ada dalam alat ukur sebelumnya. Jadi dia bisa lebih yakin untuk mengambil keputusan karir karena orang tuanya setuju gitu ya. Dia lebih ragu karena orang tuanya tidak setuju. Nah, itu masalah-masalah itu sudah tercapture dalam konstruk psikologis tentang karir sebelumnya. Nah, upaya mengukurnya itu macam-macam juga. Ada penelitian Howe and Leung ini mengkomparasi data remaja dan orang tua. Remaja pengen cita-cita apa, orang tua apa. Garcia juga melakukan komparasi model. Sementara Wang and Hebner ini meng-create satu alat ukur, living up to parental expectation inventory, yang mengukur seberapa jauh individu merasa bisa memenuhi harapan orang tuanya. Sementara Otto melakukan wawancara. Nah, untuk saya sendiri, saya meng-create satu alat ukur konstruk dan alat ukur namanya kongruensi karir remaja orang tua yang terdiri dari complementary congruence dan supplementary congruence. Demands ability congruence yaitu seberapa jauh individu merasa memiliki kemampuan untuk memenuhi cita-cita orang tua. Sementara need supply congruence lebih kepada seberapa jauh individu merasa kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya. Sementara supplementary congruence adalah seberapa jauh individu dan orang tuanya memiliki minat-minat atau cita-cita yang mirip. Nah, ini complementary congruence alatnya, skalanya ini itemnya ada 7, sementara supplementary congruence ada 5. Jadi ada 12. Nah, ini saya create di tahun 2013 pada saat saya sekolah S3 ya. Misalnya, orang tua mendorong saya untuk mengeksplorasi bidang-bidang karir yang saya minati ya. Nah, kemudian kemajuan yang sudah saya buat menuju tercapainya cita-cita karir membuat orang tua saya senang, ya gitu ya. Kemudian orang tua puas dengan usaha yang sudah saya lakukan dalam meraih cita-cita karir. Orang tua mendukung rencana-rencana karir saya, itu namanya need supply fit tadi. Nah, kalau demands ability fit ini lebih pada apa ya? Orang tua saya puas dengan usaha yang saya lakukan. Yang merah itu demands ability fit. Jadi saya membuat kemajuan yang orang tua saya senang. Nah itu ya. Jadi tuntutan orang tuanya bisa terpenuhi. Gitu. Nah nanti slide-nya mungkin bisa di-share aja nggak apa-apa. Sudah saya sampaikan ke Bu Iing. Nah sementara supplementary congruence itu adalah kesamaan ya. Karir yang diinginkan orang tua saya sama dengan cita-cita saya dan seterusnya. Nah ini social cognitive career theory yang sering saya gunakan itu tadi. Choice goals ini adalah aspirasi yang tidak tumbuh di ruang hampa, ada self-efficacy, outcome expectation, dan proximal contextual influences ini tadi, pengaruh orang tua, guru, dan sebagainya. Seperti itu yang bisa biasanya digunakan pada penelitian-penelitian terkini. Ini salah satu contoh penelitian saya dengan menggunakan penelitian cross-seksional ya. Jadi saya melihat pada anak SMA, ternyata aspirasi karir itu dipengaruhi parental career expectation yang kuning. Tapi untuk efikasi diri dalam mengambil keputusan karir, pengaruh ekspektasi karir orang tua itu hanya 0,20, tapi pengaruh kongruensi karir dengan orang tua itu 0,56. Jadi hampir 3 kali lipatnya. Jadi keyakinan individu dalam mengambil keputusan karir itu memang dipengaruhi oleh harapan orang tuanya. Tapi kalau harapan itu bisa kongruen dengan kemampuan anaknya, cita-cita di sisi lain cita-cita anaknya juga difasilitasi orang tuanya, dia lebih yakin mengambil keputusan karir itu, gitu ya. Nah, hal ini mempengaruhi aspirasi karir, outcome expectation, kemudian ke planning dan exploration juga. Gitu. Nah, ini saya juga melakukan penelitian
longitudinal dari ternyata parental career expectation yang kiri ini mempengaruhi 6 bulan kemudian eksplorasi karir pada remaja. Jadi orang tua yang punya harapan tinggi pada anak saat ini, nanti 6 bulan lagi anak akan mengeksplor karir-karir yang diharapkan orang tua tersebut. Demikian pula dengan orang yang memiliki kongruensi karir yang tinggi. Nah, kalau kita balik, longitudinal kan bisa bolak-balik ya. Kalau efikasi dirinya yang tinggi, yang kuning ini semakin tinggi efikasi diri anak saat ini, Anda yakin dalam mengambil keputusan karir, ke depannya harapan orang tua itu juga lebih mantap lagi gitu ya. Orang tua berharap pada kita itu ternyata kita sebagai anak ya. Orang tua berharap pada kita sebagai anak itu lihat-lihat keyakinan kita juga. Kalau Anda mau diharapkan jadi begini, jadi satu, meraih A, B, C, lah Anda sendiri nggak yakin, itu tuh orang tua itu jadi ikut melokro juga. Terus kalau kamu nggak yakin, terus saya harus bagaimana gitu ya. Jadi penting sekali bagi anak itu mengkomunikasikan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, dan orang tua menyadari bahwa ekspektasinya itu subject to change, itu tergantung pada lah anaknya mampu apa enggak. Ya, anaknya bercita-cita itu apa enggak gitu ya. Jadi kalau tidak itu saatnya sinkronisasi. Nah, itu masa-masa itu di masa-masa SMA. Dan masa-masa mahasiswa di semester 1 sampai dengan 8. Nah, ini juga saya melakukan penelitian, ada mastery orientation, orang yang ingin belajar itu semakin dia kongruen, dan aspirasi karirnya semakin tinggi. Ya, seperti itu. Jadi Anda ingin menjadi psikolog, ya, aspirasi Anda untuk menjadi psikolog itu semakin tinggi kalau orang tua itu juga berharap Anda menjadi psikolog dan Anda ingin belajar menjadi psikolog, benar-benar mau, benar-benar ingin, tidak sekedar wah ya biar gaya-gayaan aja gitu ya, seperti itu. Sementara Anda yang gaya-gayaan aja pun, nah di Indonesia kan perlu ya gaya di media sosial pun perlu ya, kelihatan gitu ya. Saya itu punya cita-cita di psikolog, wah bagus itu. Nah kadang-kadang orang tuh bercita-cita ternyata di Indonesia itu karena ingin mendapat pujian dan konformitas dari orang lain gitu. Oh ya bagus, cita-citamu dari psikolog itu mulia, apalagi kamu bisa menyelesaikan masalah orang lain. Nah itu bagus. Itu namanya performance orientation. Kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ingin dianggap baik gitu ya. Kadang-kadang perlu nggak? Oh perlu. Kalau di Indonesia perlu sekali. Jadi itu juga ketika semakin tinggi kongruensinya, bagi orang-orang yang kongruensinya tinggi itu juga bagus ya. Kalau low kongruensinya itu rendah, dia itu bercita-cita bagus itu hanya untuk agar dia bisa kongruens dulu sama orang tuanya, mendapatkan approval sekedar oke, ya, uang jajannya tetap diberikan karena patuh pada orang tuanya, karena yang pengen jadi psikolog itu orang tuanya gitu ya, sehingga Anda patuh. Itu yang low kongruen mendapatkan keuntungan dari ini. Jadi kalau Anda pura-pura bercita-cita dan orang tua Anda bangga, itu aja sudah Anda aspirasi Anda tetap tinggi gitu ya, malah semakin tinggi ya. Jadi begitu. Tapi sampai kapan kita harus berpalsu-palsu ya, kan lebih baik kita mastery orientation ya. Oke. Nah kemudian ini ada model lagi. Jadi congruence itu bisa mempengaruhi self efficacy, bisa mempengaruhi aspirasi juga, dan nanti orang tua itu semakin tinggi kolektivismenya, karena kita di Indonesia, kongruens kita semakin tinggi, hubungan kita menjadi semakin erat. Nah ini juga ada model lagi bahwa kongruens mempengaruhi, ternyata orang yang proaktif. Nah ini proaktif itu ada interaksinya dengan kongruens. Nah misalnya seperti ini. Semakin tinggi kongruens, kita lihat ya, orang yang low proactivity itu mengambil keuntungan dari kongruensinya pada orang tua. Misalnya saya tuh orangnya low proactivity, saya tidak terlalu proaktif. Sebaiknya saya kongruens sama orang tua saya agar saya yakin dalam mengambil keputusan karir dibandingkan dengan orang yang proaktif. Kalau saya orangnya proaktif, saya nggak usah terlalu kongruens sama orang tua saya, itu self efficacy saya sudah tinggi. Coba lihat yang hijau. Semakin tinggi kongruensi saya, ya kalau saya tuh orangnya itu high proactivity, semakin tinggi kongruensi saya itu tidak terlalu membantu saya efikasi dirinya sendiri tinggi. Karena apa? Saya nggak usah patuh sama orang tua saya sudah bisa proaktif cari
informasi sendiri, merencanakan karir sendiri, nggak usah terlalu kongruan karena saya proaktif. Nah, tapi bagi Anda yang memang tidak terlalu proaktif, ya harus patuh sama orang tua ya, kongruan jadi anak yang baik gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya hasilnya. Begitu pula outcome expectation. Nah, ini yang di sini ada tentang diskrepansi ya. Jadi selain meneliti kongruensi, saya juga meneliti diskrepansi ya. Kita lihat tabelnya, semakin tinggi diskrepansi itu berarti ketidakcocokan ya, semakin tinggi distres. Apalagi kalau kita menganggap cita-cita orang tua itu penting. Anda lihat yang garis oranye. Garis oranye itu misalnya saya jadi yang orange itu adalah saya adalah orang yang menganggap cita-cita orang tua saya itu penting. Misalnya orang tua saya itu bercita-cita agar saya menjadi dokter, saya malah masuk psikologi. Semakin senjang diskrepansinya, saya semakin stres. Karena apa? Karena saya menganggap, waduh, orang tua saya itu sebetulnya cita-citanya ya penting ya jadi dokter ya, kok malah saya masuk psikologi. Orang tua saya itu ya dulu juga nggak bisa jadi dokter, sehingga sekarang juga ingin jadi dokter, kenapa saya tidak bisa melanjutkan? Nah itu orange, itu stresnya semakin tinggi dibandingkan yang hitam. Yang hitam juga stres, tapi nggak terlalu. Dia melihat, oh ya orang tua saya punya cita-cita jadi dokter, ya penting, tapi kan itu bisa dicapai oleh adik saya. Nah kebetulan punya adik ini. Wah, adik saya itu lebih pinter, ya biarkan dia yang melanjutkan cita-cita orang tua saya. Nah, lumayan ada kambing hitam itu ya. Kalau yang tidak mempunyai kambing hitam, anak tunggal gimana coba? Nah, itu yang oranye itu. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Nah, ini demikian halnya juga aspirasi karir. Bagi yang semakin tinggi diskrepansinya, ya kan? Aspirasinya itu semakin anjlok, apalagi kalau dia menganggap karir orang tuanya itu cita-cita orang tuanya penting tadi. Oh iya, jadi dokter itu penting, tapi saya sudah kadung masuk psikologi. Waduh, saya jadi psikolog itu jadi apa enggak ya? Bingung saya. Wah, saya jadi nggak punya cita-cita ya. Nggak terlalu tinggi lah cita-cita. Nanti kalau semakin saya mengejar jadi psikolog, orang tua saya semakin menjauhi saya, takut gitu ya. Jadi hal ini menarik juga untuk diteliti. Demikian halnya kadang-kadang seperti ini. Ini yang saya alami sendiri. Jadi semua yang saya teliti ini saya alami gitu ya. Semakin tinggi diskrepansi, itu kita semakin stres, individual karakteristik semakin tinggi. Apalagi yang hitam, goal clarity saya itu juga nggak jelas. Ya, saya ditanya tadi lah, kamu kalau nggak suka jadi dokter, cita-citamu jadi apa? Wah lah, apa ya? Saya juga bingung gitu. Nah, orang yang bingungi, saya sendiri juga nggak ngerti. Sudah saya nggak sepakat sama orang tua, saya juga ditanya kamu maunya apa, saya bingung. Apa mau masuk ekonomi? Enggak. Mau FKM, kesehatan masyarakat? Enggak juga. Lah apa? Nah, enggak tahu. Lalu tambah stres gitu. Ini sering sekali terjadi. Ini saya mengalami dulu belasan tahun yang lalu ya. Nah, kemudian kesetresanmu membuat orang tuamu stres juga. Parent career distress juga. Wah, orang tuanya tuh, ya ampun, anakku tuh sudah enggak manut, tak suruh masuk ke jurusan kedokteran sudah enggak manut. Kok ini kok malah tak tanya ya yang apa namanya yang hitam sekarang ya low goal clarity, tak tanya mau apa, itu juga bingung lah, orang tuanya ikut stres ini ternyata seketika. Jadi Anda jangan menularkan stres Anda pada orang tua, bahaya. Nah, kebingunganmu adalah stres orang tuamu gitu ya ternyata ya. Nah itu tadi pesannya Pak Dekan, didengarkan. Mungkin kita kalau bisa bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau ada masalah ini, hasil penelitiannya sudah ada, Anda sendiri tidak boleh bingung. Nah, kalau biar tidak bingung, aspirasinya jelas, harus apa? Harus yakin. Nah, sumber efikasi diri apa? Performance accomplishment, kamu pintar apa? Role model, kamu akses, coba bergaul yang lebih luas, network-nya gitu ya, dan sebagainya. Nah, konsekuensi pada perkembangan karir banyak sekali variabelnya ya. Vocational identity, career planning, career exploration, ya, career aspiration, atau yang ini, aspiration itu cita-cita, kemudian performance, dan sebagainya. Nah, kesenjangannya itu tadi, kalau Anda mau teliti juga bisa ability discrepancies, orang tua mengharap kamu nilainya 9, tapi Anda nilainya 5, misalnya demikian ya. Enthusiasm discrepancies, orang tua mau kamu masuk sana, ikut les ini, saya nggak antusias Bu, saya pengennya les ini yang sebelah kiri gitu ya. Atau terang-terangan choice discrepancies, yaitu memang pilihan-pilihan itu memang berbeda. Nah ini alat ukurnya juga sudah ada tentang discrepancies. Untuk ability, saya merasa tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan untuk meraih karir yang diinginkan orang tua untuk saya. Jadi orang tuanya punya
cita-cita tersebut, saya merasa tidak punya ability untuk mencapai. Saya tidak yakin memiliki kemampuan untuk itu, ya. Kemudian yang aspek berikutnya choice discrepancy. Orang tua menyarankan suatu alternatif karir yang untuk saya, suatu alternatif untuk saya karena mereka tidak setuju dengan pilihan karir yang saya buat. Saya ingin ini, orang tua ini. Orang tua ingin agar saya mengganti pilihan karir saya. Oh, kamu mau A, wis diganti B aja. Gitu ya. Orang tua bersikeras, kamu harus ini, dan sebagainya. Kalau enthusiasm, saya tidak termotivasi untuk mencapai karir yang diinginkan orang tua saya. Saya tidak antusias, tidak tertarik, tidak sungguh-sungguh mencoba untuk menyenangkan mereka aja, tidak berusaha dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Nah, ini akibatnya juga dia sendiri kabur, tambah stres. Penelitian-penelitian tentang karir di stres itu banyak. Nah, kalau karir ini memang erat dengan akademik ya, akademik stres, kemudian efikasi dari akademik juga terpengaruh. Ya. Nah, saya rasa itu aja sharing dari saya tentang apa ya, penelitian-penelitian terkini tentang karir. Nah, kebanyakan sesuai dengan tugas perkembangan. Biasanya seperti itu. Nah, Anda di tugas perkembangan remaja itu kan mencari keterampilan untuk kestabilan ekonomi ke depannya. Nah, untuk anak SMA dan untuk mahasiswa, saatnya dia membangun vocational identity. Saatnya mencoba, Anda di semester 1 mencoba kegiatan teater, nari, lomba menulis artikel, lomba macam-macam pidato, debat dan sebagainya. Nah, kalau kalah gimana? Itu bagian dari eksplorasi. Dan itu jangan lupa dikomunikasikan ke orang tuanya. Karena orang tua itu mungkin begini ya, adik-adik mungkin di Fakultas Psikologi UMM ada kakak-kakak kelasnya yang sudah berhasil berwirausaha, membuat startup. Jadi dulu ketika adik-adik masuk ke psikologi UMM, lulus SMA, orang tua mungkin berharap kamu nanti kuliah yang bagus di Fakultas Psikologi, terus nanti kalau besok besar, kalau bisa jadi dosen di UMM atau di universitas lain, kalau bisa jadi PNS, misalnya begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, adik-adik bergaul dengan teman, berinteraksi dengan dosen, ikut mata kuliah kewirausahaan, ya kan? Ikut program kewirausahaan di UMM yang luar biasa. Nanti cita-cita kan berkembang. Semester 1 ikut lomba ini, semester 2 ini, semester 3 muncullah cita-cita menjadi wirausaha. Nah, seandainya demikian, Anda harus mengasih tahu orang tuanya loh ya. Kadang-kadang masalahnya begitu, Bu Sinta. Kadang-kadang anak-anak ini cita-citanya luar biasa, maju lah, orang tuanya ditinggal loh. Ini yang memberi restu ke kamu loh ini. Orang tua ini, karena kalau ketinggalan, orang tua akan merasa, loh, anakku tuh dulu saya gadang-gadang menjadi PNS, kok malah sekarang kok malah jadi wirausaha itu apa gitu ya, loh, kok malah lulus saya suruh tinggal di Malang, kok malah mau sekolah S2 di Surabaya, loh, malah jauh-jauh amat, kok malah mau S2 di Jakarta gitu. Nah, mungkin ketika kuliah adik-adik ini berkembang cita-citanya ya, karena exposure tadi, performance accomplishment. Dulu SMA kan belum ada materi kewirausahaan, sekarang kuliah ada. Dulu belum ada cita-cita S2, sekarang ada. Nah, ini orang tuanya dikasih tahu agar orang tuanya tidak kaget ya, karena untuk anak-anak perempuan. Nah, saya termasuk anak perempuan. Mungkin adik-adik ada juga yang anak pertama perempuan. Ada yang satu-satunya perempuan ya kan. Biasanya anak-anak perempuan ini kalau sekolah itu, oh ya kamu kok pintar sekali, sekolah ranking 1 yang bagus gini, kuliah juga. Nah, nanti kalau masalah kerja, kalau bisa kerja di Malang saja ya, Bapak Ibu kan nanti butuh teman, harus tinggal di situ. Nanti kalau sudah menikah boleh anak perempuan tinggal dengan suaminya, tapi kalau bisa satu RW dengan Bapak Ibu ya, satu RW itu depannya maksudnya gitu loh. Jadi itu ayah ibunya itu saking sayangnya di budaya kita kolektivis itu ya, ada kalanya kayak gitu. Jadi tidak semua, tapi ya entah itu laki-laki perempuan ya, laki-laki ya alasannya ada, loh kamu kan laki-laki, cuman satu, nanti Bapak Ibu sama siapa ya. Kalau bisa cari rumah satu kecamatan ya Bu, mungkin ya 5 km saja dari rumah gitu, atau gang belakang satu RW saja. Nah, hal itu karena kasih sayangnya. Nah, jangan sampai cita-cita Anda yang luar biasa dan Anda juga sudah melakukan penelitian yang luar biasa ini mengguncang orang tua Anda gitu loh. Kalau bisa orang tua juga merestui, ya kan, mendoakan setiap hari, kemudian memberikan dukungan yang Anda butuhkan. Itu Anda perlu komunikasikan. Nah, saya rasa stressing di pengembangan diri dan karir untuk anak semester 1 kalau di fakultas saya lebih banyak ke situ. Nah, mungkin di UMM juga tadi betul sekali kata Pak Dekan.
harus memahami diri sendiri, kemudian bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, seperti itu. Saya rasa demikian Bu Sinta, matur nuwun sangat untuk kesempatannya di 45 menit ini. Monggo sekiranya ada diskusi. Terima kasih banyak Bu Witri. Baik, untuk teman-teman, tadi sudah kita dengarkan bareng-bareng ya untuk penjabaran dari Bu Witri terkait beberapa riset-riset yang sudah pernah dilakukan ya. Ini semoga nanti teman-teman bisa jadi apa namanya bahan juga, masukan juga kalau misalnya teman-teman nanti sudah mau jalan untuk skripsi atau mengadakan riset tertentu, ini bisa jadi masukan yang sangat-sangat berarti ya. Monggo kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait karir dan juga isu-isu karir terkini, bisa langsung juga nggak apa-apa, bisa open mic. Teman-teman, mumpung ada Bu Witrinya di sini, kita bisa tanya langsung ya. Oke, ada? Masih pada malu-malu semua nih Bu, kayaknya. Atau justru itu tadi, masih mencoba memahami dirinya sendiri. Iya. Karena terang saya pun ketika mahasiswa masih begitu Bu. Oh ya, mungkin ada pengalaman yang bisa di-share dari Bu Sinta, juga nggak apa-apa. Oke. Kalau dari saya sendiri memang masuk psikologi juga tidak ada pertimbangan khusus sebenarnya, hanya berpikir kebanyakan yang masuk psikologi inginnya membantu diri sendiri Bu ya biasanya. Ingin mencoba mencari jalan keluar, makanya saya coba jalan di psikologi, kemudian milih PIO pun istilahnya cari yang paling tidak resikonya paling rendah kan gitu Bu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada pertimbangan matang, orang tua juga jauh dari bidang psikologi. Orang tua saya kebetulan yang ayah engineer, kemudian ibu rumah tangga ya. Dan tadi Ibu bilang misalnya ekspektasi, harapan tuh benar-benar ya sudahlah terserah kamu mau apa gitu. Iya. Seperti itu Bu ya. Jadi di mahasiswa tuh kebanyakan juga begitu. Ada di antara kita memang ya, yang pengartikulasian ekspektasi dari orang tua itu begitu jelas. Oh kamu besok saya harapkan begini. Ada yang tidak jelas, terserah. Tapi nanti kalau sudah deadline ternyata ada harapan itu muncul. Jadi selama ini belum pernah muncul. Nah ini sekarang baru lulus, tiba-tiba orang tuanya menginginkan misalnya, oh Anda bekerja dulu, oh mau nikah dulu, oh studi dan sebagainya. Nah, mungkin artikulasi ini yang perlu dikomunikasikan dengan adik-adik ini, karena orang tua kan kadang tidak berinisiasi karena belum memahami ya. Tapi kalau adik-adik ini kan belajar khusus tentang pengembangan diri dan karir, sehingga harapannya adik-adik lah yang menginisiasi komunikasi dengan orang tua. Nah dari situ ide-ide penelitian mungkin akan mengalir ya, dari pengalaman Anda sendiri, identitas vokasional seperti apa, kemudian dukungan dosen barangkali. Kalau sekarang interaksi online kan begitu intensnya, barangkali dukungan karir dari dosen, ekspektasi dari dosen, jadi Anda bersemangat dan sebagainya untuk meraih aspirasi karir dan sebagainya, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang menginisiasi komunikasi ke orang tua nih Bu, terang saya punya temen nih. Saya jadi sharing nih sambil nunggu teman-teman yang lain mau sharing. Kalau ada teman saya yang kebetulan dia dari psikologi juga, jauh di bawah saya. Tapi secara budaya memang antara beliau dengan adik-adik dan kakaknya ke orang tuanya itu tidak terlalu dekat. Jadi memang bukan tipikal keluarga yang mungkin sering sharing gitu Bu ya. Kebetulan ayahnya memang di tentara, ibunya ibu rumah tangga, dan dia memang mengakui tidak intens istilahnya. Kalau kita mungkin ada beberapa di antara kita gampang sekali melakukan kontak fisik ya, dalam artian suka guyon-guyon, dorong-dorongan gitu ya. Kalau dia enggak, atau sekedar mengelus atau misalnya mengatakan aku sayang lo sama mama, itu dia tidak seperti itu. Benar-benar dia cerita kalau dia tidak terbiasa melakukan itu, tidak merupakan budaya di keluarganya, sehingga dia nyarinya role model itu justru keluar Ibu. Seperti itu. Ya. Kalau sudah seperti itu bagaimana Bu? Istilahnya kan bisa jadi ternyata ada ekspektasi nih, cuma nggak keluar dari orang tua ya. Iya, jadi itu pengalaman yang bagus.
Kalau dari saya sendiri, tidak semua orang itu memiliki hal-hal ideal seperti tertulis di dalam buku-buku psikologi perkembangan dan pendidikan ya. Memiliki orang tua yang bisa begini, bisa begitu, memberikan informasi tentang karir, itu tidak. Saya juga termasuk yang tidak ya. Nah, ternyata apapun keadaan kita, setidak ideal apapun, yang penting itu kita bisa aware. Oh, berarti misalnya ya, banyak sekali penelitian pada mahasiswa itu yang mahasiswa first year generation student. Nah, artinya first year, first generation university student. Ya, bukan first year, kalau first year tahun pertama. First generation university student adalah anak-anak yang di keluarganya dia merupakan generasi pertama yang kuliah. Artinya kakaknya belum ada, ibunya, ayahnya tidak ada, mungkin Pak D, Budenya juga tidak ada yang kuliah. Jadi dia orang pertama yang kuliah. Ya, kebanyakan anak-anak ini kan kalau di universitas negeri itu ikut beasiswa bidik misi, ya, artinya mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah karena kekurangan di bidang ekonomi. Nah, tentu saja role modelnya tentu kan tidak ada untuk menjadi psikolog lah. Orang tuanya itu permasalahan primer aja mungkin susah, tapi dia ini memiliki potensi akademik. Nah, kepada anak-anak ini, dan mungkin ya tidak harus anak-anak bidik misi ya, mungkin kita sendiri juga ada kekurangan-kekurangan, yang penting kita menyadari dan kita tahu bahwa kita itu perlu performance accomplishment, berarti kita mengeksplor banyak hal. Oke, ketika kita tahu kita harus punya role model, berarti kalau role model itu tidak bisa dari orang tua dan keluarga, kita cari di kampus. Di UMM ada alumni sharing tentang pengalamannya setelah lulus S1, ternyata ada yang kuliah S2, profesi, ada yang wirausahawan, ada yang menjadi karyawan swasta langsung dan sebagainya gitu Mbak. Jadi dosen saya penelitian dan sebagainya. Nah, role model itu yang penting anak ini bisa mengakses secara optimal, entah itu dari YouTube, dari kuliah dosen, workshop dengan alumni, kemahasiswaan dan sebagainya. Kemudian mendapatkan network yang bisa memberikan persuasi verbal baginya dan kesempatan-kesempatan untuk mencoba kapasitasnya itu betul nggak di situ, gitu Mbak Sinta. Berarti tetap semuanya akan sangat bergantung pada diri kita sendiri, Bu ya. Betul, jadi jangan cepat kecil hati, wah orang tua saya kok nggak perhatian kayak itu. Betul. Saya kok sangunya, ya misalnya dapat uang sakunya itu orang tuanya orang lain bisa punya motor, bisa punya ini. Oh tidak apa-apa. Saya dulu sangat ingin punya laptop dan punya akses internet, saya nggak punya itu ternyata lah. Di lab komputer itu kan 1 jam terus berhenti, 2 jam berhenti, 2 jam berhenti nggak apa-apa, tetap email itu terkirim dan tetap warnet itu. Halo? Tampaknya ada. Iya. Oh, ada pertanyaan kah? Silakan. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan, Ibu. Saya coba baca. Oh iya, monggo. Dari pertama, bagaimana kalau saya, ini dari Ahmad Syafiq, ya. kelas F, bagaimana kalau saya sudah yakin dengan cita-cita saya dan sudah membicarakan dengan orang tua, tetapi orang tua masih tetap kekeh dengan cita-citanya. Dan karena orang tua masih kekeh membuat saya jadi ragu dengan kemampuan saya. Bagaimana menangani hal tersebut, Ibu? Oke, jadi kita one by one ya. Jadi Anda sudah yakin dengan cita-citanya, sudah mengkomunikasikan. Nah, coba Anda explore orang tua tidak setuju atau tetap berbeda pendapat dengan Anda itu karena apa? Nah, itu dieksplor dulu ya. Apa sih alasannya? Misalnya saya ingin menjadi A, tapi orang tua itu tetap kekeh. Oh, kamu yakin jadi A? Sebagai orang tua saya juga yakin bahwa B itu bagus, cita-cita B. Nah, kira-kira apa yang membuat saya yakin ya? Mungkin Anda perlu, karena Anda sekolah di psikologi kan sekaligus praktek probing, interview ya dengan orang tuanya. Kira-kira orang tua apa yang membuat mereka begitu yakin? Mungkin ada hal yang belum kita ketahui. Tidak sekedar bantah-bantahan, oh iya ini HP, ini lebih bagus, itu tidak. Barangkali dulu ya ada cerita, orang tua itu kenapa kok memiliki keyakinan kuat Anda harus masuk B. Karena apa? Menjadi A itu sangat susah. Nah, misalnya seperti itu ya. Misalnya nih seorang wirausahawan. Wah, jangan sampai anak saya jadi wirausahawan, Bu. Kenapa? Waduh,
susah sekali pada tahun 80-an. Saya pernah, kayak gitu. Ada yang gitu. Ada orang tua wirausaha, iya, latar belakangnya diekspor agar Anda bisa memahami dari sisi orang tua dan harapannya Anda hubungannya semakin erat ya. Dan jangan lupa Anda juga mendoakan orang tua setiap harinya. Karena agar mendoakan itu maksudnya agar beliau terbuka dan kita juga terbuka. Jadi hawanya kalau komunikasi itu gak jengkel, wah ibu ini mesti gitu, bapak itu mesti gitu, tapi iya dengan kasih sayangnya itu mereka tuh dengan kasih sayangnya juga. Jadi kita perlu nego gitu ya. Oke, baik. Jadi intinya pokoknya berbicara dieksplor dengan dulu. terbuka, dicari dulu latar belakangnya dicari apa dulu, gitu ya. sekaligus beliau ini kekeh gitu ya. Anda juga menjelaskan, tetap memaparkan. Anda juga kekeh karena apa itu juga tetap dikomunikasikan, didoakan dengan penuh kasih sayang juga orang tuanya. Oke, baik. Begitu ya Mas Ahmad Syafiq. Bisa menjawab. Kemudian ada Mas Andika Lesmana, mau open mic langsung, silakan Mas Andika. Ya, halo. Ya, silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, jadi saya ingin bertanya, mungkin ini pertanyaan agak rumit sih, saya mengonstruknya. Jadi saya tuh melihat setidaknya sih di teman-teman internet saya itu punya mindset atau punya semacam ideologi kalau misalnya mereka tuh ingin bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi ketimbang mencari pekerjaan yang cocok untuk mereka, yang dimana skill mereka itu cocok di dalam bidang pekerjaan tersebut, mereka lebih mengutamakan kalau mendapatkan uang atau mendapatkan gaji yang besar itu lebih utama. Karena biasanya sih alasannya mereka punya semacam cita-cita atau tujuan tuh. Mungkin mereka punya hobi yang dimana harus mengeluarkan uang yang besar, atau mungkin mereka punya cita-cita ingin jadi usahawan. Cuman kan karena kurangnya modal harus mencari pekerjaan dulu yang punya gaji untuk mereka kumpulkan, mereka tabung supaya mereka bisa membuka usaha mereka seperti itu. Nah, menurut Ibu, apakah mindset atau jalan pikir seperti itu bisa membuat mereka bertahan lama di pekerjaan yang akan mereka lakukan? Karena kan Ibu sudah tadi menunjukkan grafik kalau semakin tinggi diskrepensi, semakin tinggi juga stresnya. Jadi menurut Ibu, jalan pikir seperti itu apakah baik atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andika. Jadi Anda punya teman-teman yang memiliki tujuan bahwa konsideran utama adalah ingin mendapatkan uang. Itu ya Mas. Ya. Nah ini untuk anak-anak muda itu menemukan salah satu hal yang sudah luar biasa bahwa dia memiliki cita-cita untuk mandiri. Karena apa? Kita ini di Indonesia itu kalau lagunya Pos Plus tuh bukan lautan hanya kolam susu ya. Jadi tongkat kayu dan batu jadi tanaman masalahnya gitu loh. Artinya kita nggak usah nanam pohon mangga aja sudah tumbuh, pisang sudah tumbuh, ikan dan udang menghampiri dirimu. Jadi kasih sayang orang tua, kesuburan tanah air Indonesia ini luar biasa banget. Lain halnya dengan mental itu dimiliki oleh orang-orang muda di negara lain yang tidak garis khatulistiwa, yang agak sana sedikit di mana musim itu tidak panas dan hujan saja loh. Ini mendung, saya pakai baju ini bisa, panas pakai baju ini bisa, nggak usah pakai kacamata hitam karena UV-nya merusak mata itu nggak apa-apa loh. Saya panasan di Indonesia itu biasa, naik motor nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Artinya tuh kita nyaman, mau makan musim panas, nggak ada musim salju dan sebagainya. Jadi kenyamanan itu kadang-kadang menghalangi orang-orang muda itu untuk itu tadi mencari uang, maju dan sebagainya. Jadi kalau ada anak muda ingin mencari uang itu sudah bagus, step yang bagus ya. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa mereka itu tetap membutuhkan role model orang dewasa, sehingga mereka bisa membayangkan orang dewasa itu kehidupannya seperti apa gitu loh. Ini misalnya masih kuliah dibiayai orang tua. Oh berarti 3 tahun lagi saya mesti mandiri. Nah ternyata ada mungkin kakak alumni apa yang menjadi wirausahawan. Dia merintis apa, apakah dia misalnya dia memiliki keluarga atau tidak. Oh ternyata
di semester 1 saya tidak ingin menikah ini sekarang, belum ingin menikah. Nanti di tahun keempat, 4 tahun lagi, oh ternyata muncul ya kebutuhan untuk menikah itu. Misalnya demikian, misalnya. Nah, kemudian lifestyle, karena identitas karir, kalau Anda lihat teorinya James Marcia, yang berkembang di identitas remaja, itu paling besar dan paling cepat itu memang identitas karir. Saya mau kerja apa ya bisa mandiri bagaimana. Nah, tapi kalau orang tuanya itu dan lingkungannya itu memang tidak mengencourage ke arah itu kan dia memang tidak ingin apa-apa gitu. Tapi identitas yang berkembang tidak hanya identitas karir, identitas tentang religion, tentang lifestyle ya, terus tentang apa namanya ya, jenis kelaparan, jenis kelamin, identitas rekreasi pun itu malah salah satu dari identitas dari James Marcia. Artinya ketika Anda meyakini profesi tertentu, lifestyle-nya itu mengikuti. Misalnya saya ingin menjadi dosen, nah kehidupanmu tidak mungkin hedonis pasti, gitu ya. Saya ingin menjadi DJ, wah lah itu lain lifestyle-nya dengan menjadi guru, bayangkan. Ya kan, keluarnya jam berapa? Oh, lah apakah cocok? Loh, saya memang seorang artis, ya. Saya memang seorang artis, jiwa seninya punya, mungkin ada role model dan bisa menghasilkan uang. Oke, lah lifestyle-mu apa? Cocok gak kamu? Lifestyle kesehatan. Pilihan rekreasi. Nah, rekreasi saya itu, bagi saya rekreasi itu adalah di rumah. Nah, bagi saya rekreasi itu adalah naik gunung. Bagi saya rekreasi itu adalah menyetel musik. Saya rekreasi saya, lifestyle saya itu bepergian. Nah, dia harus punya pekerjaan yang menghasilkan uang banyak agar tidak korupsi, ya kan? Lifestyle saya itu nggak pakai uang banyak, nggak usah pergi kemana-mana, ya nggak usah pakai uang banyak, nggak apa-apa. Jadi keinginan untuk memiliki uang banyak tadi. Nah, kalau bisa disinkronkan dengan diri Anda aspek-aspek lain. Ya, ketika kamu penat, rekreasimu apa? Saya bepergian ke Afrika, aku butuh uang, gitu. Nah, nggak mungkin kamu nanti kalau nggak punya uang, kamu nanti korupsi dan atau kamu malah merasa stres. Saya ini tipenya adventurous, ya. Tapi gaji saya sedikit, Bu. Kalau saya guru honorer, harus bagaimana lah gitu. Ya, memang nanti pada saatnya tiba nanti pun kita tuh harus ada kompromi memang. Tetap harus ada kompromi. Ada kalanya uang kita segini, keinginan saya tinggi banget. Nah, ini tetap harus ada kompromi. Tapi karena Anda itu masih remaja ya, masih pada masa-masa eksplorasi ya, ada baiknya sambil mumpung masih remaja, belum saatnya cari uang sendiri banget dieksplorasi. Saya pengen jadi YouTuber. Nah, YouTuber bisa untuk makan. Bisa untuk makan enggak? Bisa misalnya ya. Bisa. YouTuber role modelmu siapa? Si A. Si A itu YouTuber dalam bidang edukasi psikologi kesehatan. Karena dia di acaranya gini nyambi membuka itu. Nah, itu role model memang harus ada. Dan Anda harus tahu bahwa yang perlu disadari juga tugas perkembangan ya, karena Anda di psikologi ya. Ternyata di masa dewasa itu diperlukan satu kemandirian ekonomi. Nah, itu kira-kira pekerjaan yang mendatangkan uang cepat tadi itu gimana ini? Apakah dalam 2 hari aja uang datang, kemudian 7 tahun nggak datang, atau bisa continue? Lah itu sinkronisasinya luar biasa. Jadi saya sangat salut, menghargai sekali keinginan teman-teman Anda untuk mendapatkan uang banyak, bagus, disinkronkan dengan identitas diri Anda yang lain. Anda rekreasinya kayak apa, lifestyle-mu bagaimana, ya. Kemudian orang tuanya seperti apa, dukungan dari sisi finansial, dari sisi emosional, informasional. Nah, itu seperti apa? Seperti itu, Mas Andika. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andika. Jadi memang kalau ngomongin karir itu harus pertimbangannya cukup komprehensif dan jauh ke depan gitu, Bu ya. Iya. Oke, ini dari Mbak Mentari Suci. Selamat pagi Ibu Sawitri, perkenalkan saya Mentari. Sebelumnya saya pernah membaca sebuah jurnal, intinya jika anak diberikan wewenang penuh untuk menentukan aspirasi karirnya, itu akan lebih baik daripada hanya mengandalkan ekspektasi dari orang tua yang justru kebanyakan menjadi tertekan. Lalu seperti apakah cara yang efektif untuk menentukan karir, baik dari sudut pandang diri sendiri maupun sudut pandang orang tua, Bu? Iya. Terima kasih Mbak Mentari, semoga sinarnya selalu menerangi dunia ya Mbak Mentari. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi idealnya kalau di Indonesia adalah orang tua itu tetap memberikan ekspektasi. Itu bagus karena
anak yang tidak ada harapan orang tua itu dalam penelitian-penelitian itu juga lokro ya. Saya diharapkan apa? Saya nggak diharapkan apa-apa. Namun penelitian lain yang mengenai living up to parental expectation menunjukkan bahwa ekspektasi orang tua yang tinggi dan anak ini nggak mampu itu tadi. Ekspektasi orang tua ini merupakan salah satu prediktor psychological distress bagi remaja Taiwan pada penelitian di tahun 2012-an. Nah, ekspektasi kan tinggi ini di sisi lain aspirasinya ikut naik. Tapi kalau ekspektasi ini tidak sesuai dengan anak dari sisi kompetensi, ability dan seterusnya, ini adalah sumber stres tertinggi. Nah, idealnya adalah ekspektasi orang tua itu tetap ada. Nah, anak ini dalam menerima ekspektasi orang tua itu dia melihat dan tetap mengeksplorasi, jangan menerima itu sebagai doktrin. Jadi ini yang perlu diintervensi dua. Satu, anaknya. Dalam menerima ekspektasi orang tua, dia jangan menganggap sebagai doktrin. Itu sebagai satu, orang tua saya mengekspek itu, yuk saya eksplor bidang itu, saya mencoba bidang itu, dan hasilnya dikomunikasikan ke orang tuanya. Nah, di sisi orang tua, tetap memberikan ekspektasi sesuai pengetahuannya, tapi bagaimana anak ini merespon, dia harus aware. Kalau anak ini nggak kuat itu artinya tadi ekspektasinya orang tua terlalu tinggi, anaknya ability-nya enggak di situ, bukannya bodoh, tapi memang dia nggak bisa suruh melukis, nggak bisa kok suruh jadi arsitek, gambar aja dihapus terus gitu misalnya ya, tidak berbakat di situ. Nah, ini orang tua harus menyadari bahwa cita-cita yang ditetapkannya, ekspektasinya itu subject to change, bisa berubah sesuai dengan anak. Nah, kesulitannya letaknya di situ di Indonesia, power distance index tadi. Orang tua letaknya di sini, anak di sini. Anda bisa bayangkan. Sebagai anak, dia takut melukai perasaan orang tuanya kalau berbeda. Ya kan kita kan sebagai anak, aduh nggak bisa memenuhi harapan orang tua gitu ya. Nilainya kok cuman 7, harapan orang tua 9, misalnya seperti itu. Nah, sebagai orang tua ini merasa berhak melakukan sesuatu karena power distance index ini di Indonesia, lah kan anakku ya harus manut. Nah, itu kan orang tua di Indonesia. Ya mana yang salah, yang mana yang benar, ya enggak ada. Ya, karena itu budaya kita yang begitu. Hanya setelah kita tahu budaya itu, tugas Anda sebagai mahasiswa adalah mensinkronkan ini karena Anda tahu. Ya Anda menjalin komunikasi yang baik sama orang tuanya dan menjelaskan bahwa cita-cita orang tua itu adalah subject to change, Bu, Pak. Nah, karena apa? Saya bisa begini, menunjukkan efikasi dirimu. Saya bisa melukis, saya bisa menggambar, saya mampu menjadi psikolog, saya pengen dibiayai S2 profesi, saya pengen apa. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengandalkan satu saja seperti ini, mengandalkan ekspektasi saja, tidak. Kita tetap mencari. Ya orang tua bilang, kamu mau jadi musisi, bapak itu punya band, punya kafe, misalnya kamu tinggal gini, punya label, bisa gini lah. Jadi musisi, coba main drum, main ini, coba dieksplor, fasilitas-fasilitas itu dieksplor, ekstrakurikuler. Kok biru semua ya, harus ganti, kita komunikasikan gitu. Jadi kuncinya adalah Anda itu yang harus eksplor. Jangan menerima sesuatu sebagai doktrin. Karena apa? Sebagai doktrin itu kayaknya fake ya, palsu gitu. Ekspektasinya itu, aku pura-pura punya aspirasi juga itu, karena aku patuh sama orang tua. Nah, di dalam kepatuhan itu bagus. Sambil, kira-kira aku beneran seneng apa enggak ya gitu loh. Jadi ibarat jodoh itu jangan cuma dijodohkan aja, tapi ketika dijodohkan jebret, ternyata orangnya seperti itu, mari kita coba berkenalan. Ya cocok, berarti lanjut. Kalau tidak ya apa yang bisa dikompromikan lah, tetap harmoni ya. Tapi jangan mengandalkan ekspektasi saja, gitu. Seperti itu, Bu Sinta. Oke, baik. Berarti explore itu penting, Bu ya. Sangat penting. Seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Oke, Mbak Mentari itu tadi sudah. Kemudian lanjut ke Mbak Mutiara Mutmainah dari kelas E. Ibu, saya ingin bertanya, jika kita sebagai mahasiswa merasa mulai memikirkan salah jurusan, padahal kita sudah jauh melangkah di semester lanjutan. Padahal ini bagian dari perjalanan karir kita. Apakah kita bisa menumbuhkan rasa semangat itu kembali? Ya, terima kasih Mbak Mutiara. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kita berpikir salah jurusan, padahal itu sudah melangkah di semester lanjut. Nah, itu memang saatnya kita berpikir secara realistis. Kira-kira kalau Anda lanjut itu benefitnya apa? Kalau Anda ganti jurusan, adakah resources untuk itu? Saya pernah memiliki mahasiswa yang di semester 4 pindah ke School of Business Management ITB. Jadi dari Fakultas Psikologi Undip, dia semester 1, 2, 3, yang keempat itu
di kelas saya sudah nggak connect sama sekali, nggak suka, karena saya nggak suka psikologi, saya suka berbisnis ya. Saya minta dia explore dan mengatakan ke orang tuanya, komunikasikan, kira-kira resources-nya memungkinkan apa enggak, lah yang mau membiayai siapa kalau kamu pindah ke situ itu, gitu loh. Nah, orang tua saya mampu, Bu, ya kamu kos, misalnya orang tuanya Jakarta, kamu di Bandung, gimana, mampu? Kira-kira setuju enggak? Ya sebetulnya tidak setuju, tapi begini, tapi resources-nya dia ada, sehingga pindahlah dia ke sekolah yang lebih mahal, gitu, kira-kira seperti itu ya. Dan bisa di cover, tidak menimbulkan huru hara di kampungnya gitu loh intinya ya. Nah, ada mahasiswa lainnya lagi. Apa yang kita bisa kompromikan ketika resources untuk pindah itu nggak ada, karena misalnya orang tua secara finansial tidak terlalu memiliki dana untuk itu, kita juga belum bekerja, ya bisanya di sekolah ini, ya keluar kota kos itu mahal dan sebagainya, ya apa yang bisa kita kompromikan? Kita explore lagi. Nah, kalau psikologi itu kita nggak suka, ya yang kira-kira yang, karena pekerjaan itu nggak masalah suka nggak suka, tapi kita dilahirkan kan untuk satu misi kebaikan ya. Jadi kebaikan kita itu di area apa? Ada yang orang tuh menjadi pedagang, wirausahawan, mensuplai barang-barang kepada orang lain, ada yang orang itu menebarkan kebaikannya itu dengan menjadi guru. Nah, itu dieksplor bidang-bidang yang mirip-mirip, dekat-dekat, sehingga kuliah Anda karena sudah lanjut, kurang 1 semester aja kok Bu, selesaikan skripsinya. Skripsi itu apa sih ya? Jadi jangan sampai skripsi itu menghantui hidup Anda, makanya harus di-manage dengan baik, artinya seperti itu ya. 20% aja, tapi dilakukan. Jangan sampai menghantui tidurnya, aduh skripsi judulnya apa, gitu kan enggak enak ya. Kita harus tetap bersosialisasi dengan orang lain, harus tetap olahraga, makan, ya bergaul, ya skripsi ya tetap dikerjakan, tapi karena kita tahu memanage waktu, tidak menghantui hidup kita 100%, skripsi kan ya berat ya, kita press di 20% tapi dikerjakan tepat waktu gitu loh. Nah, itu silakan dieksplor. Dan nanti mungkin kalau Anda sudah lulus S1, karena ini Anda bilang sudah lanjut kan, pikiran saya mungkin 1 semester lagi selesai, tapi Anda pikir, waduh psikologi salah. Nah nanti di pekerjaan bisa dispesifikasikan. Anda bisa milih yang sesuai dengan minat Anda itu, atau sekolah S2 yang sesuai bidang Anda. Misalnya saya suka manajemen Bu, ternyata, oh ya sekolah MM, gitu kira-kira seperti itu ya. Oh saya suka psikologi forensik, itu sebetulnya sekolah fakultas hukum, magister hukum mungkin ya, atau di pekerjaan-pekerjaan nanti explore lah, karena itu sudah lanjut. Ya, tapi dilihat resources-nya, atau mau kuliah lagi, baleni S1, loh enggak apa-apa kalau resources-nya ada, gitu loh. Jadi realistis dan kompromi itu sangat penting. Oke, baik. Begitu. Begitu ya Mbak Mutiara tadi. Ya, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu Witri, cuma rasanya, halo? Ibu Witri, masih tersambung? Oke. Baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan Bu, cuma mungkin ada yang bisa kita skip karena mirip dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ini yang pertama dari Pamela, Ibu saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk meyakinkan kedua orang tua agar cita-cita kita dapat disetujui. Ini sama seperti yang tadi disampaikan sama Mas Ahmad Syafiq ya Bu ya? Ya. Walau kita sudah berusaha meyakinkan mereka, namun orang tua kita tetap ada pendidikan. Kemudian dari Mbak Aulia, izin bertanya Bu, misalkan individu tersebut menyadari dirinya salah jurusan saat sudah semester atas, nah ini sama juga dengan pertanyaannya Mbak Mutiara. Ya. Ini saya langsung deg-degan loh Bu Witri. Ya. Jangan-jangan banyak teman-teman yang merasa salah jurusan ya. Iya. Oke, baik. Dari Tafila, izin bertanya Bu, nama saya Tafila, saya ingin bertanya bagaimana apabila cita-cita karir kita di masa depan tidak sesuai dengan jurusan yang kita pilih pada saat ini. Ya, itu hampir sama. Jadi explore ya, jadi kita mesti explore dan lihat resources. Coba diidentifikasi resources-nya dari orang tua, dari sisi finansial, dari sisi dukungan emosional, dan kejelasan cita-cita kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh karena remaja itu sering sekali, wah aku ternyata cita-cita ini, apa betul? Oh ya enggak ding ternyata gitu loh. Jadi goal clarity Anda tetap harus jelas ya, apa, mau gimana, resources-nya apa, dan lakukan semua itu dengan berani.
Ya itu kesalahan itu tidak selalu harus diulang ya, tapi kalau sudah lanjut ya dan resources kita itu nggak mungkin untuk mundur, ya kita jangan mundur. Tapi nanti kita perbaiki di masa depannya seperti itu. Sambil lihat resources. Jadi kita di sini penemuan pekerjaan itu tidak hanya karena passion ya, tapi karena kenyataan kita seperti apa. Ada kalanya mahasiswa termasuk saya sendiri, pengen sekolah S2 gini-gini. Lah uangnya di mana ya? Beasiswanya adakah? Kalau enggak punya duit, enggak ada, Bu. Ya bekerja dulu. Saya misalnya, saya ternyata memiliki Anda misalnya terlahir 7 bersaudara ya, Anda anak pertama. Anda pengen sekolah S2, sementara orang tua harus membiayai adik-adiknya. Itu kan mungkin suatu hal yang berbeda. Apakah salah kalau saya kerja? Ya udah. Kalau sekolah dapat beasiswa, ya betul, boleh juga gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan. Loh, Mbak Sinta kok bisa langsung sekolah, sementara kok saya bekerja. Itu yang betul yang mana ya, Bu? Enggak ada yang salah, enggak ada yang betul. Tapi resources itu perlu kita pertimbangkan, dan jangan lupa ketika Anda bernegosiasi dengan orang tua, Anda harus tetap dengan penuh kasih sayang ya, dengan mendoakan orang tua. Karena apa? Ya mereka itu karena kasih sayangnya, Anda perlu ingatnya di situ. Dan mungkin karena pengetahuannya yang hanya belum sama aja sama Anda. Kan Anda kan luar biasa ya. Masa kinilah pengetahuannya. Nah, ini ngomong bisa kok sampai. Karena kalau ibu apalagi itu yang melahirkan Anda apapun dia pasti sudah kerasa. Anda nggak ngomong tuh dia sudah kerasa. Hanya kalau Anda pendekatannya bisa smooth dan Anda senantiasa mendoakan orang tua Anda itu, ya itu akan lebih smooth lagi. Ya nanti akan lebih pendek waktu yang dibutuhkan untuk negosiasi. Oke. Baik, lanjut Ibu. Banyak yang tanya nih. Ibu izin bertanya, seperti yang kita ketahui faktor hereditas dan ekspektasi orang tua terhadap remaja memang sangat mempengaruhi pilihan karir pada remaja. Akan tetapi seperti fenomena yang banyak terjadi, banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya sehingga sang anak tidak mengalami perkembangan karir yang baik dikarenakan tidak sesuai minat dan kemampuannya. Menurut Ibu, metode intervensi apa yang tepat untuk kita gunakan kepada orang tua yang masih memaksakan ekspektasinya kepada anaknya? Kita menjadi konselor dari karir itu kali Bu ya? Iya, betul. Kalau orang tua itu kan dia power distance index-nya tinggi. Kalau dikasih tahu anak saja mungkin kurang. Mungkin perlu pendekatan dari pihak kampus untuk mengadakan acara tertentu, mengadakan narasumber tertentu yang bisa mengcover ini. Jadi orang tua itu punya perkumpulannya dan beliau merasa kalau yang pihak kampus, sejajar, kan bukan anaknya yang hanya berbicara ya. Ternyata narasumber siapa yang lebih kompeten. Itu perlu juga pendekatannya lebih integratif. Ini kita tidak mengisolasi hanya hubungan anak orang tua ya, tapi mungkin pihak kampus juga bisa mengadakan acara tertentu gitu. Oke. Baik. Selanjutnya dari Nabila. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sawitri. Saya Nabila izin bertanya. Bagaimana jika selama berkuliah, mahasiswa yang sudah mengeksplorasi teori dan praktek psikologi yang sangat banyak penerapannya pada berbagai bidang, misalnya pendidikan, klinis, bio, dan lain-lain, lalu akhirnya bingung untuk menentukan fokus bidang psikologi yang ditekuni. Menurut Ibu, apa yang seharusnya dilakukan setelah proses mengeksplorasi tersebut untuk menetapkan fokus karir? Setelah mengeksplorasi apa yang dilakukan itu adalah pengerucutan. Nah, pengerucutan kalau Anda masih tinggal di orang tua, artinya Anda share pengalaman Anda itu pada orang tua, hasil eksplorasinya bagaimana, ternyata sekolah butuh biaya, orang tua bisa membiayai atau tidak, dan sebagainya gitu. Kemudian share juga kepada dosen Anda. Dosen Anda barangkali bisa membantu, share kepada teman dan alumni barangkali bisa membantu. Jadi kita setelah eksplorasi perlu pengerucutan. Kalau pengerucutan itu bisa dilakukan sekarang, lakukan. Kalau perlu bantuan, nah hubungi orang-orang tadi. Oke, baik. Ini masih banyak banget pertanyaannya ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Ibu. Ya. Karena sudah ini saya cari yang agak berbeda. Oke. Dari Adini, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, berarti orientasi karir sejak dini itu perlu adanya. Lalu seberapa pentingkah Bu orientasi karir itu, dan idealnya kita menentukan orientasi karir itu saat kapan gitu? Ya, orientasi karir itu tidak tumbuh di ruang hampa tadi. Jadi kita tetap perlu exposure. Jadi banyak-banyak Anda mengeksplor, ada acara kampus. Kalau dari sisi kampus mungkin banyak-banyak menghadirkan alumni yang sudah berhasil S1, mungkin ada yang melanjutkan S2, agar mahasiswa memiliki orientasi. Anda juga tidak
sebagai mahasiswa tidak hanya terbatas pada sumbernya dari kampus, mungkin di rumah atau di lingkungan lain mendapatkan exposure tentang ragam karir yang berbeda di bidang psikologi, sehingga Anda bisa memiliki orientasi dari role model yang Anda miliki itu. Begitu Mbak Sinta. Oke, sip. Baik, Ibu, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti saya coba serahkan ke Bu Cevina, seandainya Ibu berkenan untuk menjawab, nanti bisa diatur ya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita sampaikan terima kasih juga untuk Ibu Witri. Matur nuwun sangat Ibu buat belajarnya hari ini, pagi ini. Senang sekali, pasti akan menambah wawasan kita ke depannya ya. Juga buat teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung. Ibu, mohon maaf juga jika dalam kegiatan hari ini ada salah-salah dari kami, Bu, ada kurang-kurangnya. Semoga tidak kapok ya Bu ya. Matur nuwun sangat, sudah diberi kepercayaan yang luar biasa. Juga teman-teman luar biasa sekali, pertanyaannya mungkin bisa disambung next time. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Dengan demikian saya akhiri untuk kuliah tamu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Sinta, Mbak Iing. Ya, terima kasih Bu Witri. Sami-sami. Keren. Antos pinangge. Sugeng enjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sing kathah nggih Bu. Sami-sami. Terima kasih Bu. Nggih.